Halo Sobat Sehat, jumpa lagi di section Medical Talk bersama saya Aulia. Nah, sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan permasalahan nutrisi yang dihadapi oleh anak-anak terkait dengan nafsu makan, entah itu picky eater ataupun selective eater. Kali ini kita akan banyak membahas terkait dengan permasalahan gizi atau nutrisi yang dihadapi oleh para remaja. Jadi remaja ini walaupun tampaknya sudah mandiri gitu ya, tetapi remaja ini membutuhkan perhatian dan juga pendampingan dari orang tua. Nah, kali ini saya tidak sendiri, di tengah-tengah saya sudah hadir bersama kita Ibu Mega Deborah, seorang working mom, jadi seorang ibu sekaligus marketing manager dari CH Consumer Health, Soho Global Health, kemudian juga ada Dr. Lupita Wijaya selaku Medical Affairs Manager. Kita sapa dulu ya Sobat Sehat, selamat pagi Bu Mega. Halo, selamat pagi Mbak Apa Aulia. kabar nih hari ini nih? Luar biasa. Oke, sebelumnya thank you ya Bu Mega sudah berkenan untuk berbincang-bincang nih dengan kami dari Medical. Tidak lupa selamat pagi Dokter Lupita. Pagi. Gimana kabarnya hari ini Dok? Baik dong. Oke, thank you juga ya Dok Ya. udah berkenan untuk berbincang-bincang. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan permasalahan yang ada di remaja gitu ya. Nah, di sini kan sudah ada Bu Mega nih selaku working mom. Mungkin boleh diceritakan sedikit nih Bu Mega ini mom dari berapa gitu misalnya. Oke, ya makasih Mbak Aulia pertanyaannya buat Bapak Ibu Soho People juga ya yang menyaksikan. Jadi saya bekerja aku tuh ibu anak dua. Oke. Yang pertama itu si kakak itu perempuan ya 13 tahun. Lalu kemudian yang paling kecil laki-laki umurnya 10 tahun. Dan mereka ini sudah bersekolah, jadi yang paling besar itu SMP kelas 2, lalu kemudian yang paling kecil itu kelas 5 SD, baru menginjak 10 tahun. Oke, jadi dua anak Sepasang ya, nih. sepasang ya, satu putri, kemudian anak yang nomor 2 adalah putra. Nah, kalau dari usia kan tadi pra remaja dan udah remaja gitu ya. Nah, mungkin dari Bu Mega ada nggak yang bisa di-sharingkan terkait dengan perubahan nih yang tampak signifikan, entah itu perubahan fisik ataupun perubahan-perubahan yang lain. Nah, ya mungkin kita mulai dulu ya dari Iya. si kakak ya. Jadi ini kan dia sudah memasuki masa remaja ya. Jadi tentu saja perubahan fisiknya tuh memang mulai ya terlihat tanda-tanda pubertas begitu ya. Kita juga melihat dia dalam masa remajanya ini masuk SMP kelas 2 tuh juga udah mulai tuh selain fisik kita lihat dia mulai ada school crush. Gitu. Lalu saya Udah mulai udah tertarik ya mulai sama lawan jenis gitu betul. ya. Iya. Oke. Kalau misalnya yang menarik sebenarnya yang anak laki-laki yang paling kecil. Karena aku merasakan banget kayaknya pas terakhir aku ngukur itu dia kayak masih segini aku sekitar 120 130 tahu-tahu kayaknya bulan itu di 2 bulan lalu ya, lalu kayak baru-baru ini kayaknya aku merasa dia udah Oke. udah kayak Tiba-tiba udah 140 makin tinggi gitu. gitu ya. Tiba-tiba makin tinggi dan makannya juga mulai lebih banyak gitu. Nasinya kayaknya aduh banyaknya minta ampun ya dan mulai daging dan ikan itu mulai banyak gitu dia porsinya gitu. Oke, siap-siap. Jadi selain tadi perubahan fisik gitu ya, ternyata di emosionalnya juga ada perubahan. Oke, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Bu Mega tadi ya terkait dengan perkembangan dari kakak maupun adik yang sudah memasuki masa pra-remaja dan remaja. Nah, mungkin saya mau ke Dokter Lupita dulu nih Dok. Dari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Mega, sebetulnya apa sih Dok yang terjadi pada masa remaja gitu? Terutama tadi kita di-mention bahwa ada pertambahan tinggi badan yang signifikan. Nah, mungkin Dokter Lupita bisa cerita sedikit nih dari sisi medisnya seperti apa? Oke, mungkin Sobat Sehat kita harus kenal dulu nih yang namanya masa pubertas ya. Sebenarnya anaknya Bu Mega ini mengalami masa pubertas, yaitu masa transisi dari anak ke remaja. Biasanya ada perubahan fisik biologis, kemudian mentalnya, temperamennya ya, sering mudi-mudian. Bahkan dia itu juga ada pertumbuhan sekunder, seperti misalnya ada pertumbuhan payudara pada wanita, atau mungkin pada laki-laki ada pertumbuhan testis ya, atau buah zakar, seperti itu. Nah, nanti kita baru masuk ke growth spurt. Nah, sebenarnya kalau tadi ya Dok, untuk growth spurt itu apakah berbeda nih dari yang masa pubertas itu atau bagian dari masa pubertas, dan sebenarnya kapan sih fenomena ini terjadi gitu pada masa remaja?
Iya, ini menarik sekali ya. Jadi growth spurt itu adalah bagian dari masa pubertas. Oke. Dimana yang sudah dijelaskan oleh Bu Mega kan anaknya tiba-tiba tingginya cepat Tingginya ya dalam cepet waktu 2 gitu ya, bulan. oke. Itu yang kita sebut growth spurt, yaitu lonjakan pertumbuhan di Hmm. mana tinggi badan dan berat badannya naik drastis nih. Oke. Tapi itu nggak perlu khawatir karena memang growth spurt itu wajib normal ya pada anak. Biasanya tuh dia terjadi pada saat dia 2 tahun pertama sama selama remaja. Oh, oke. Nah, itu untuk growth spurt ini berarti antara pria dan wanita atau cewek dan cowok ini apakah berbeda, Dok? Onsetnya atau mulai dari growth spurt Mulainya. itu, iya? Tentu berbeda. Jadi Oke. kalau pada si wanita tuh biasanya di usia 8 sampai 13. Oh, oke. Kalau pada pria itu atau laki-laki 10 sampai 15 tahun. Oke, jadi pada yang perempuan ini lebih cepat gitu ya, Dok ya? Benar. Oke. Nah, kalau berbicara tentang growth spurt nih, Dok, sebenarnya apa sih faktor yang bisa berpengaruh nih? Tadi kan ada lonjakan tinggi badan nih supaya sobat sehat di rumah yang sedang menonton tuh bisa tahu juga nih sebenarnya apa saja sih faktor-faktor yang bisa mempengaruhi masa-masa growth spurt atau lonjakan pertumbuhan. Sebenarnya sih banyak sih ya. Salah satunya kan asupan gizi itu penting. Ya kan Oke. tadi anaknya Bu Mega doyan banget makan ikan ya. Porsinya makin banyak. Seperti itu ya. Iya. Yang kedua mungkin faktornya dari jenis kelamin. Oke, tadi ya. Dimana pria itu kan tentunya secara jenis kelamin itu lebih cepat tumbuhnya daripada wanita. Kemudian dari segi genetik mungkin dari nenek moyang udah pada tinggi-tinggi nih. Oke, ya. Menurun nih ya. Dan yang terakhir adalah hormon pertumbuhan. Iya. Oke, siap. Jadi lumayan banyak juga ya, Dok ya, faktor yang berpengaruh. Tapi kalau dari beberapa faktor yang tadi Dokter Lupita sebutkan, kalau menurut Dokter Lupita sendiri sebenarnya yang paling penting itu apa nih? Atau mungkin yang kita bisa rubah? Kalau genetik kan sudah susah ya dirubahnya ya gitu ya. Maksudnya memang sudah ada di dalam tubuh kita gitu. Kalau misalnya dari segi faktor tadi yang sekiranya penting dan bisa dirubah atau dimodifikasi itu apa, Dok? Oh, yang paling gampang sih asupan gizi. Kita Oh, harus oke. seimbang. Oke, jadi tadi faktor yang penting adalah asupan nutrisi gitu ya, Dok. Nah, kalau berbicara tentang asupan nutrisi, kenapa sih asupan nutrisi ini menjadi penting? Karena kalau saya lihat, baik anak-anak sebelum remaja pun dan saat remaja pun ternyata nutrisi ini menjadi yang penting gitu ya. Oh iya, tentu penting karena sebenarnya ada 3 manfaat sih yang utama. Yang pertama itu adalah dengan adanya asupan gizi seimbang dapat menunjang dari pertumbuhan linear. Oke. Iya, kalau kata pepatah jangan tumbuh ke samping tapi tumbuh Oh, gitu kan. oke, betul. Iya, yang kedua itu mendukung pematangan seksual, baik itu pria ataupun wanita. Ya, dan yang terakhir adalah dia tuh memiliki kandungan daya tahan tubuh. Jadi mendukung daya tahan tubuh. Imunitas Jadi gitu ya, Dok si ya. anaknya tuh nggak gampang sakit. Jadi tidak ada infeksi kronis di masa yang akan datang. Oke, gitu. jadi juga mendukung tadi anak remaja aktivitasnya mulai padat gitu ya, tentunya butuh imun yang kuat juga atau daya tahan tubuh yang kuat juga. Iya. Oke, nah mungkin kalau dari segi kecukupan nutrisi remaja nih, Dok, kalau di Indonesia tuh seperti apa sih gitu? Kalau pernah saya baca kalau anak-anak itu kan memang banyak kekurangan protein nih, akhirnya ada yang disebut dengan stunting. Kalau di remaja apakah ada permasalahan gizi yang serupa atau seperti apa, Dok? Nanti mungkin bisa lihat di layar ya, ada satu studi tahun 2022 itu yang menunjukkan bahwa pada masa remaja itu di Indonesia itu banyak banget nih yang kekurangan nutrisi. Oh, Nutrisinya tuh komplit banget dari berbagai mineral, kalsium, Hmm. sampai yang karbohidrat aja kurang. Oke, jadi baik mikro maupun makronutrien ini ternyata remaja di Indonesia tuh berdasarkan penelitian masih ada yang mengalami defisiensi atau Benar. kekurangan nutrisi gitu ya, Dok ya. Iya. Oke, mungkin kita ke Bu Mega dulu nih. Sebagai seorang ibu nih mendengar yang tadi, mungkin ada nggak Bu permasalahan terkait nutrisi yang dikhawatirkan dari anak yang sedang mengalami masa remaja? Betul, jadi kalau anak-anak itu di rumah memang setiap pagi itu mereka dibekalin kotak makan ya dari rumah gitu. Tetapi mereka memang nih ya kan biasanya seminggu setidaknya 2 kali mereka minta pocket money ya kan untuk berjajan di sekolah. Jadi memang paparan jajan di sekolah itu yang kita tidak bisa kontrol. Terkadang mungkin juga salah satunya bisa termasuk junk food ataupun kalau misalnya lagi ada acara sama teman-temannya, kadang-kadang kita juga nggak bisa berkata tidak gitu ke
ketika ternyata mereka memilih jenis junk food tadi gitu. Oke. Belum lagi ketika tadi itu ya jajan di sekitaran sekolah yang mungkin kita juga tidak tahu higienitas dan kandungan gizinya Iya, ya, iya. pasti kan tidak bisa kita pantau ya. Iya, Jadi oke. memang ada tantangan-tantangan dari situ sih Mbak Aulia yang mungkin ya sebagai moms kita juga sebenarnya worry, tapi Iya. itu bagian daripada pergaulan mereka Iya, oke, gitu. oke, oke. Heeh. Kalau dari segi misal kayak konsumsi manis gitu, Kakak dan adik gimana Mbak Mega? Misalnya apakah suka banget nih minuman-minuman manis gitu kan? Kita tahu ya bahwa manis itu kan dibatasi bisa memicu obesitas dan sebagainya. Atau dari Bu Mega apakah ada pembatasan terkait itu atau seperti apa? Tantangan itu adalah pada dalam minuman kemasan Oh, ya. oke. Jadi itu juga yang membuat kita harus memperhatikan ketika dia minta tadi uang jajan itu digunakan untuk apa gitu. Oke. Dan penting juga untuk edukasi minuman manis kemasan itu memang punya kadar gula yang Gula tinggi yang tinggi. dan itu harus diceritakan tuh akibatnya apa ya. Jadi memang akhirnya dibatasi sih. Oke, Atau heeh. opsi lain adalah ya udah kita pergi nih ke supermarket sekali seminggu atau kita ada misalnya sekali untuk sebulan semisal gitu. Itu sih jadi Oke. ibaratnya tidak bisa juga membatasi, tapi kita perlu untuk membuat mereka teredukasi bahayanya Teredukasi apa. dengan bahayanya. Tapi challenge sih gitu. Iya, Kadang-kadang iya, kalau dia sudah sama teman-temannya aku Iya. terus terang kewalahan sih gitu untuk memberikan pengertian Iya. begitu loh Dok. Oke, nah mungkin dari tadi yang dijelaskan oleh Bu Mega gitu ya Dok, kalau sebenarnya gangguan yang bisa dialami oleh anak remaja itu apa sih Dok? Misalnya tadi apakah hanya obesitas atau mungkin ada yang lain gitu? Sebenarnya sih banyak ya. Oke. Salah satunya adalah kekurangan zat besi. Kalau misalnya anaknya pilih-pilih makanan, nggak mau Iya, makan iya. yang mengandung daging atau mungkin sayur hijau, mungkin Oh dia iya, kurang sayur zat tuh besi. Dok, benar-benar susah Sering Dok anemia saya. gitu ya, lemah lesu letih lunglai gitu kan. Ya begitulah. Yang kedua adalah ini ya Pak, kelihatan kan rambutnya kadang-kadang kuning atau agak kurang subur gimana gitu ya. Itu iya, kekurangan warnanya ya. energi protein yang Oke, jadi bukan oke. karbohidrat, protein yang kurang. Seperti itu sih. Sama yang paling takutnya sih itu tumbuhnya kan suka ngelihat ya teman sebaya kok tinggi banget, Oh ya, saya harusnya tidak gitu. oke, harusnya tadi Benar, benar. linear dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Mega juga, harusnya remaja itu memang tinggi badannya akan bertambah sangat cepat gitu ya. Harusnya. Heeh. Makanya mungkin waktu kita SD itu cowok-cowok lebih cenderung lebih pendek gitu ya, tapi Iya. pas udah masuk SMP atau SMA tiba-tiba teman-teman yang cowok tadi langsung tinggi gitu ya. betul. Tadi Betul, seperti betul. anak dari Bu Mega yang ade gitu ya, langsung Tiba-tiba, tingginya langsung betul. melejit gitu ya. Oke. Nah, mungkin ke Bu Mega lagi nih. Kalau tadi ngomongin tentang nutrisi, tadi kan sudah sempat di-mention ada beberapa makanan, ikan dan sebagainya. Kalau dari Ade dan Kakak, apakah ada challenge nih dalam nutrisi? Misalnya ada yang nggak suka sayur atau mungkin ada yang tidak suka bahan makanan tertentu. Terus dari Bu Mega gimana cara menyiasatinya? Iya bener banget, aku terus terang banget kalau seandainya susu dilatih untuk yang yang fresh milk mungkin lebih natural daripada yang mungkin susu bubuk itu Iya. teratasi ya. Tapi begitu ke sayuran sih Mbak Aulia dan Dokter Lupita itu sulit Oke. sekali. Jadi caranya mengatasinya itu pun terus terang aku juga masih belajar ya Iya, dan masih terus menerus berusaha. Jadi semisal dia mau akhirnya kita bikinkan rogut, nah itulah tempat dimana saya menaruh wortel dan buncis sepenuh mungkin Oke, gitu. oke. Jadi karena itu kemakan kan. Iya, iya. Atau semisal mereka minta kayak nasi goreng itu akhirnya dipotong kecil-kecil tuh Dok gitu ya, biar nggak si kelihatan. sayur si cesimnya itu Iya, betul biar oke. nggak kelihatan dan udah kayak ibaratnya benang jadi nggak berasa Iya, gitu iya, berharapnya iya, oke. dan akhirnya termakan oleh anak-anak itu sih. Tapi kalau untuk yang lainnya itu terus terang anak-anak susah banget sih Dok. Dan aku khawatir untuk nanti pertumbuhannya tuh Iya, apakah oke. ada gangguan ke depannya ya kalau seandainya sayuran hijaunya tidak tercukupi. Oke, pasti kalau sebagai seorang ibu berusaha untuk memenuhi kebutuhan baik makro maupun mikronutriennya gitu ya, tapi dalam prakteknya pasti ada challenge misalnya tadi ya sayur nggak suka dan sebagainya. Nah mungkin kalau tadi Dok tentang nutrisi, sebenarnya kalau di masa remaja nutrisi apa sih yang penting gitu? Jadi ini sekaligus buat tips bagi sobat sehat yang nonton di rumah nih. Jadi misalnya ada anaknya yang nggak suka ini, jangan khawatir, ternyata yang penting itu apa aja gitu. Mungkin bisa dibagi Dok. Sebenarnya yang paling penting semuanya penting ya. Iya sih ya. Ada makronutrien, ada Oke. mikronutrien. Keseimbangan ya. Seimbang gitu ya. Kalau makronutrien mungkin udah pada tahu ya, ada karbohidrat, protein, lemak gitu kan.
Kalau yang mikronutrien kan vitamin dan mineral seperti itu. Jadi sebenarnya semuanya itu dibutuhkan Oke. oleh si anak. Mm-mm. Kalau makronutrien kan lebih ke arah energinya, Energi terus tadi tadi juga. dari rambut-rambutnya itu Betul. ya. Terus sama satu lagi dia mendukung pembentukan sel darah merah supaya dia tidak anemia Oke, seperti itu. oke. Tapi kalau di mineral tuh dia lebih ke arah dia itu menunjang dari pertumbuhan tulang salah satunya seperti kalsium, oke. magnesium, D3. Mm-mm. Iya, gitu sih. Oke, menarik ya dok tadi nutrisi yang sudah disebutkan. Nah, kalau boleh lebih dijelaskan gitu ya dok, peran dari masing-masing mikro maupun makronutrien ini apa? Kemudian bisa didapatkan dari mana dok? Jadi mungkin moms out there yang lagi nonton nih, sobat sehat di rumah bisa melihat nih apa sih sebenarnya sumber nutrisinya dan bisa diperoleh dari mana? Iya, jadi kan kita tahu ya gizi itu dibagi dua, ada makronutrien dan mikronutrien. Kalau makronutrien tuh karbohidrat, protein, lemak. Nah, Oke. karbohidrat itu bisa dari nasi atau roti ya, seperti itu. Kalau misalnya si protein kan bisa dari perdagingan ya. Iya. Atau mungkin dari tempe juga ada, tempe tahu dari tumbuh-tumbuhan. Oke. Atau mungkin yang terakhir itu lemak. Lemak itu paling gampang kan. Kita bisa dapat dari ikan, mungkin dari daging juga Iya. seperti itu. Tapi kalau mikronutrien kita taunya vitamin dan mineral. Iya. Vitamin itu banyak banget nih dari A, B, C sampai K gitu ya. Kalau misalnya si mineral tuh ada zinc, kemudian ada magnesium, ada kalsium. Oke. Nah, fungsinya kali ya. Salah satunya mungkin fungsinya kayak A ya. A itu bisa untuk penglihatan. Oh Kita iya, bisa untuk dapat mata dari ya. wortel, bayam, atau mungkin yang vitaminnya yang D gitu ya. D itu bisa untuk penyerapan kalsium, misalnya dari susu, keju gitu ya. Dan satu lagi mineral itu contohnya adalah seperti zinc misalnya untuk imunitas, atau mungkin kalsium nih yang membantu pertumbuhan tulang, bisa dari susu ataupun keju. Mungkin bisa dilihat pada tabel berikut ya untuk lebih jelasnya secara lengkap apa aja sih masing-masing dari vitamin dan mineral untuk pertumbuhan anak-anak kita di masa remaja ya. Gitu sih. Oke, nah dari tabel yang udah dijelaskan tadi banyak banget ya dok ya Ya. ternyata ya mikronutrien ataupun vitamin atau mineral nih yang ternyata dibutuhkan dan punya peran yang baik untuk pertumbuhan. Nah kalau dari dokter Lupita, dari sekian banyak mikronutrien tadi yang menurut dokter Lupita paling penting mendukung masa growth spurt atau lonjakan pertumbuhan yang dialami remaja tadi apa dok? Mungkin yang paling menjadi concern kalau saya dengar cerita Bu Mega ya, anaknya pengennya tingginya cepet ya, ke atas ya, apalagi yang perempuan gitu kan. Nah iya, jadi sebenarnya asupan yang paling penting itu adalah di masa-masa itu untuk tulang gitu. Oh, oke. Vitamin mineralnya apa aja? Ada kalsium, magnesium, D3 sama K. Oh Gitu oke. sih. Paling penting ya. Iya. Jadi tadi 4 komponen ini itu Betul. berfungsi untuk mendukung pertumbuhan tulang ya dok ya? Benar. Oke. Nah mungkin dari Bu Mega nih, kalau boleh tahu nih kakak ataupun adik, kalau untuk tinggi badan tuh mereka concern nggak sih atau khawatir nggak sih kayak pengennya tinggi nih atau mulai memperhatikan tinggi badannya gitu sih? Bener banget Mbak Aulia dan Dokter Lupita, apalagi yang perempuan ya. Jadi dia kan 13 tahun ya. Iya. Jadi dia juga mulai insecure dan mulai membandingkan juga tuh sama teman-teman sepantarannya. Jadi terus terang sih dia memang akhirnya juga kembali minum susu lagi Iya. pagi dan sore, dan kalau udah pulang sekolah itu dia ngikutin workout untuk menjadi lebih tinggi dari YouTuber gitu. Jadi exercise itu yang diikutin, stretching yang katanya bisa memberikan latihan ya kepada dia untuk bisa lebih tinggi lagi gitu. Tapi memang dia ada sih kekhawatiran, insecure banget dok gitu, dan dia mikir ya udah aku minum susu lagi. Jadi habis workout itu kayak 15 menit workout ngikutin YouTuber gitu di platform, terus kemudian habis itu dia minum susu lagi gitu, berharapnya ada tambahan-tambahan kalsium mungkin ya. Gitu sih untuk bisa dia juga ke sana. Tapi kepikiran banget ya, apalagi yang perempuan. Nah kalau dari dokter Lupita nih dok, exercise atau mungkin kegiatan outdoor atau sport activities gitu ya, itu sebenarnya benar nggak sih dok bisa membantu untuk menambah tinggi badan gitu? Oh tentu ngaruh. Oh oke, ada Tetapi pengaruh dia ya? harus ada dukungan dari asupan gizi yang tadi saya Oh sebutkan. oke, jadi Gitu. kombinasi gitu ya dok Benar. antara aktivitas fisik dan juga Iya. ini. Oke. Kalau misalnya ngelihat iklan-iklan nih dok di sosial media gitu ya, suka ada suplemen penambah tinggi badan, misalnya dalam setahun bisa langsung nambah tinggi badan berapa senti. Nah itu sebenarnya kita perlu aware ya dok ya, apalagi tadi komposisinya itu betul-betul harus diperhatikan ya.
Ya Oke. takutnya itu bahan kimia ya, Oh, oke yang oke. bisa Heeh. merusak ginjal atau bagaimana gitu ya. Oke. Khawatir sih gitu. Karena yang saya tahu itu mineral atau vitamin yang dibutuhkan untuk tulang itu nggak ada yang ekspres. Oh, Kecuali jadi memang itu obat ya. iya, nggak ada yang instan gitu ya, Iya Dok. betul. Oke oke. Nah, mungkin kita sudah banyak nih ngobrolin tentang perubahan fisik gitu ya, dan tadi termasuk, perubahan pola makan dan nutrisi yang penting. Nah, mungkin, saya mau ke Bu Mega lagi nih, terkait dengan tadi sudah fisik, mungkin kalau tadi sudah sempat di-mention di awal juga Kakak udah ada school crush gitu ya, ketertarikan. Nah, mungkin boleh lebih dijelaskan lagi nggak, Bu Mega terkait dengan perubahan emosi atau mungkin, secara perilaku nih yang nyata atau tampak dari kakak dan adik yang memang, memasuki masa, remaja gitu. Iya, betul ya. Jadi kan memasuki masa remaja ini aktivitas di sekolah juga Mhm. semakin banyak Makin ya. banyak. Jadi selain kursus, habis itu dia juga udah mulai ikut OSIS ya Mhm di mhm. sekolah. Dan memang kalau aku lihat ceritanya tuh, cerita hariannya tuh memang sangat banyak. Oh, Jadi memang oke. bener katanya kalau kita pulang kerja itu yang harus ditanya sebenarnya adalah gimana harinya. Jangan gimana PR kamu selesai nggak, kamu ada apa besok ulangan. Itu Iya biasa udah iya. pada nggak seneng. Mhm Tapi karena mhm. memang dia hari-harinya udah makin banyak, ceritanya makin banyak, memang itu sih, Mhm apa mhm. namanya, hal-hal yang mereka rasakan karena kalau misalnya kita tidak seperti itu, biasanya moody banget nih Mbak Oh, oke Aulia gitu, oke. semuanya Jadi salah oke. gitu, dan semuanya salah dan, Oke. mulai makin kritis juga Heeh apalagi heeh. kalau kita kadang-kadang orang tua bilang, misalnya kita udah menyampaikan Mhm sesuatu mhm. ya, tapi kita tidak melakukannya, Oh, oke. semisal. Ya. Nah itu biasanya mereka mulai kritis dan bilang, "Mami aja nggak begitu," atau Mmm, misalnya gimana gitu ya. Jadi iya. mereka mulai, apa namanya, itulah sumber-sumber biasanya Mhm. konflik-konflik Konflik. yang ada antara, Oke. anak Heeh. pra-remaja Mhm. dengan, orang tua gitu Oke. ya, khususnya Heeh. ibunya gitu. Oke, jadi tadi selain perubahan fisik, ada perubahan emosi gitu ya, Bu Mega yang dialami, terutama si Betul. Kakak gitu ya, lebih ekspresif terhadap apa yang dilalui hari-harinya. Nah, mungkin, dari Dokter Lupita nih, Dok, kalau kejadian seperti itu, Mhm. perubahan emosi atau mungkin perilaku pada remaja itu sebetulnya apakah memang akan terjadi pada setiap remaja? Apakah wajar? Mhm. Dan apakah merupakan memang bagian nih dari tumbuh kembang pada masa remaja atau pubertas? Sebenarnya itu merupakan, masa yang wajar ya, Oke. di Heeh. mana pada remaja itu kan salah satunya adalah perubahan dari psikisnya. Ya yang paling Iya. sering terjadi itu dia sering merasa moody-moody-an, Oke. moody-nya ekstrim. Kadang yang seperti Bu Mega bilang kalau kita tidak menanya, "Bagaimana harimu?" gitu ya, Heeh. langsung dia marah-marah ya seperti Oke. itu, kalau ditanyain PR gitu ya. Heeh, yang kedua tuh dia sering merasa cemas atau stres Oke, gitu, dia mungkin sudah karena mulai ujian ya, atau heeh. apa. Kemudian dia ada merasa rendah diri, misalnya kan kalau wanita itu suka ada muncul jerawat. Oh ya, Heeh, hormon Iya ya, ya itu pubertas, masalah betul, banget heeh. gitu benar ya. benar. Oke, Mungkin hubungan sosial kan kadang-kadang ada ketertarikan sama lawan jenis mhm. gitu. Galau ya istilahnya anak zaman Galau, sekarang, School crush, betul. betul. jadi Paling galau. seperti itu sih, ya. Oke, jadi memang, perubahan perilaku atau emosi ini merupakan salah satu hal yang mendampingi perubahan fisik tadi gitu ya. Betul. Oke, nah dari tadi kita sudah banyak banget nih berbincang tentang perubahan baik itu fisik maupun perilaku. Mungkin kita udah ada di penghujung nih Dok, dan Bu Iya. Mega nih dari, apa yang kita bicarakan hari ini. Mungkin mau ke Bu Mega dulu nih, untuk sebagai penutup ya sebelum ditutup gitu, sebenarnya ada nggak, atau ada yang mau disampaikan terkait tips gitu ya sebagai seorang ibu yang sudah Mhm. memiliki anak remaja, tips parenting atau menghadapi tadi Iya. misalnya anak yang moody, kemudian misalnya permasalahan nutrisi itu seperti apa? Mungkin bisa disampaikan kepada sobat sehat. Ya, makasih ya Mbak Aulia dan sobat sehat semuanya. Memang parenting ini adalah masih journey ya. Jadi saya juga berpikir saya juga masih terus belajar. Tapi yang memang so far pelajaran yang saya dapatkan apalagi sebagai working mom Mhm. juga ya. Bagaimana sebenarnya kita bisa mulai pelan-pelan merubah parenting style kita Oke. dari yang dulu mungkin apa ya memberitahukan apa yang harus dilakukan Mhm menjadi mhm. seorang teman Oke. gitu untuk bisa lebih memahami dia, bahkan Mhm sekarang mhm. Gen Alpha ada Gen Alpha slang loh gitu. Jadi kita mulai harus bisa Istilahnya udah makin banyak ya. betul betul betul. Dan lalu berikutnya adalah aku juga, kita nggak bisa menghindari gitu Mhm ya, mhm. paparan-paparan makanan atau dia minta jajan dan Iya segalanya, iya. tapi sebisa mungkin memang itu sih, membiasakan
membiasakan, bawa makanan dari rumah Bekal gitu ya, sendiri ya, setidaknya dalam seharian itu adalah yang kita yakin bergizi ya yang Iya. dari rumah gitu. Mungkin itu yang, bisa disampaikan sama berikutnya adalah melibatkan dia juga dalam beberapa aktivitas fisik gitu ya. Jadi Oke. memang sih ada kayak kursus matematika Mhm kah mhm. gitu ya atau piano, tapi itu kan bukan fisik ya. Iya, Tetap, ya kita coba misalnya kayak kita, tawarkan juga, semisalnya anak saya tuh lagi kayak ada, les tenis di Binimun oh tuh oke. deket rumah gitu ya, deket rumah Mbak Aulia juga ya, heeh. Jadi itu Oke, semoga bisa membuat dia juga, pertama terekspos terhadap olahraga dan olahraga. pentingnya jasmani ya, Mhm. sehingga berharapnya kita itu bisa membentuk kebiasaan baik. Tapi ya sekali Ya. lagi parenting itu masih journey buat Journey, saya ya, oke. masih perlu belajar juga sama buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mungkin lebih senior dari Iya, kita ya. Tapi, semoga ini juga bisa membantu buat oke. rekan sobat sehat semua. Oke. Thank you banget nih untuk tipsnya. Mungkin dari Dokter Lupita ada yang mau ditambahkan nggak, Dok? Mungkin beberapa tips yang sekiranya bisa menjadi senjata nih buat ibu-ibu atau mungkin orang tua yang anaknya akan memasuki masa remaja atau saat ini sedang dalam masa remaja. Ya, benar nih sobat sehat ya, yang sudah dikatakan Bu Mega tuh tidak ada salahnya ya. Memang kita harus membiasakan memberikan makanan yang bergizi dari rumah. Walaupun nantinya akan jajan-jajan juga ya sudah. Tapi kan diimbangi dengan pola hidup yang sehat. Salah satunya mungkin berolahraga, bisa dengan tenis ya. Mhm. Mungkin atau enggak yang sederhana berenang juga Oh bisa. ya, Bener, Iya. berenang, betul. Dan yang paling penting dengan perubahan psikis yang mungkin anak suka temperamen seperti itu, mungkin orang tua bisa memberikan tambahan perhatian gitu. oke. Perhatian mungkin pada saat weekend kalau dia Mhm lagi mhm. sibuk bekerja, ditanyain bagaimana harinya. Iya, oke. Ya pokoknya diperhatikan kecil-kecil seperti itu, dia juga sudah merasa diperhatikan, senang gitu Jangan ya. main handphone handphone aja ya. Iya, jadi kalau ada masalah juga kalau tidak terselesaikan boleh nih konsultasi ke seniornya, mungkin orang Mhm tuanya dari mhm. orang tua gitu ya. Seperti Oke itu sih. oke. Jadi, prinsipnya lebih ke arah pendampingan gitu ya. Benar. Jadi menjadikan, remaja ini sebagai teman karena memang sebetulnya mereka membutuhkan atensi yang lebih atau perhatian yang lebih dan juga tadi nutrisi gitu ya, Dok, Benar. sebagai faktor yang sebetulnya kita bisa, rubah dan kita bisa dukung dengan maksimal di Mungkin situ. tambahin suplemen boleh. Oh, oke, jadi Bu suplemen. Mega pusing kali ya kasih apa gitu, makan sayur ijo gitu Iya, ya. Mmm, betul tuh, Mungkin Dok. suplemennya bisa dikasih yang oke. ada kandungan kalsium, Kalsium, magnesium. Kalsium, betul untuk betul mendukung betul. growth spurt tadi ya, Dok, ya? Bener. Betul betul Oke. betul Heeh. betul. Cus. Oke, terima kasih banget nih Bu Mega sama Dokter Lupita untuk sharing-sharing-nya kali Sama-sama. ini. Semoga apa yang kita Sama-sama. bicarakan bisa membawa manfaat gitu ya dan bisa apa namanya menjadi inspirasi juga untuk sobat sehat di rumah. Mhm. Oke, demikianlah perbincangan kita terkait dengan pentingnya masa pubertas di masa remaja. Nah, masa remaja ini merupakan milestone pertumbuhan yang penting untuk anak-anak, terutama di usia remaja. Asupan gizi yang seimbang, kemudian pendampingan dari orang tua, dan lingkungan yang mendukung akan membantu masa pubertas yang dilalui oleh remaja berjalan dengan baik dan optimal. Masa remaja yang tidak berjalan dengan baik tentunya dapat menyebabkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan tumbuh kembang. Nah, jangan lupa memastikan asupan gizi yang seimbang, terutama memberikan suplementasi yang mendukung pertumbuhan dari tinggi badan atau pertumbuhan linear, seperti vitamin D, kalsium, magnesium, dan juga vitamin K2. Oke, itulah perbincangan kita terkait dengan masa remaja pada hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan video Medical Talk berikutnya. Untuk video ini juga jangan lupa di-share, komen, like, dan subscribe, dan pastikan untuk di-share ke teman-teman kalian juga. Sampai jumpa pada video Medical Talk berikutnya. Sampai jumpa.